Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke. Nah, Khadijah merupakan seorang putri dari Ibu Fatimah. Nah, Khadijah lahir dari keluarga pedagang yang sangat kaya raya. Khadijah juga merupakan berasal dari keluarga Quraisy. Nah, Khadijah dididik dari keluarga yang terhormat dan berakhlak mulia, sehingga Khadijah memiliki akhlak yang mulia dan bersifat cerdas. Dan juga Khadijah juga seorang pedagang. Nah, pada masa itu di Arab, pedagang wanita tidak berdagang di luar lingkungan mereka, atau dengan kata lain, mereka hanya berdagang di lingkungan mereka tinggal tersebut. Misalnya, Khadijah tinggal di Quraisy, Khadijah dagang di Quraisy, atau Khadijah tinggal di Mekah, Khadijah hanya dagang di Mekah, dan mereka tidak berdagang di luar dari lingkungan mereka. Karena itu merupakan tradisi bangsa Arab, di mana saat itu wanita dilarang bepergian yang jauh. Nah, itu dimaksudkan untuk menjaga kesucian wanita pada masa itu. Khadijah, seorang wanita terhormat, mematuhi aturan itu. Hari demi hari berlalu. Khadijah mendengar berita tentang seorang Muhammad, seorang yang dikenal sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia, di mana pada masa jahiliyah itu jarang sekali ditemukan seorang yang jujur dan berakhlak mulia. Khadijah pun tertarik untuk bekerja sama dengan Nabi. Nah, Khadijah menawarkan barang dagangan yang berkualitas super yang belum pernah ia tawarkan pada pedagang lain. Selanjutnya, Khadijah pun mengutus seorang budak lelaki yang bernama Maisarah. Nah, lalu Khadijah mengutus Maisarah untuk membawa dagangannya ke Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan, Maisarah melihat betapa mulianya akhlak Nabi. Maisarah menyadarinya ketika ia melakukan safar bersama Nabi. Nah, Maisarah pun menyampaikan hal itu kepada Khadijah. Dan Khadijah pun merasa tertarik kepada Nabi. Nah, sebelumnya Khadijah sudah menikah sebanyak 2 kali, dan kedua suaminya tersebut meninggal. Dari suami yang pertama, Khadijah tidak memiliki anak, dan dari suami yang kedua, Khadijah memiliki seorang anak yang bernama Hind bin Abu Hala. Kemudian setelah suaminya meninggal keduanya, Khadijah tidak pernah lagi membuka hati kepada lelaki siapapun. Khadijah adalah wanita yang cerdas, mulia, dan pandai menjaga kesuciannya. Khadijah ini adalah wanita yang tidak tergesa-gesa untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Khadijah dan Nabi Muhammad melangsungkan pernikahannya dengan mahar 500 dirham. Dan pada masa itu Nabi Muhammad masih berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nah, ketika melangsungkan pernikahan, Nabi Muhammad ini belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika Nabi menerima wahyu pertamanya, surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi merasa ketakutan, bergetar dan bingung. Karena ini adalah pertama kalinya Nabi menerima wahyu. Nabi pun pulang ke rumah dan menemui Khadijah.
Ia berkata kepada Khadijah, "Khadijah, selimuti aku." Kemudian Khadijah berkata, "Wahai Nabi, yang diturunkan kepada engkau itu tidak akan menganiaya atau menyakitimu." Demi Allah, Allah sangat menyayangimu dan sangat mencintaimu. Engkau adalah seseorang yang baik dan berhati mulia. Tidak mungkin Allah menganiayamu. Dengan ketakutan, Khadijah membawa Nabi menemui sepupunya yang bernama Warokoh. Nah, Warokoh itu adalah dari kaum Nasrani yang menciptakan kitab Injil dengan bahasa Arab. Warokoh menyebut kepada Nabi kalau Nabi itu adalah didatangi oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Di mana sebelumnya Jibril juga pernah datang kepada Musa. Nah, masa-masa dakwanya pun dimulai. Setiap pulang dari dakwah, Khadijah selalu membuat hati Nabi Muhammad untuk teguh dan selalu semangat untuk menjalankan dakwah, di mana banyak sekali rintangan, tantangan, dimusuhi, dijauhi, bahkan tidak dipercayai oleh orang lain. Tapi Khadijah selalu menyemangati Nabi, Khadijah selalu mendukung setiap langkah Nabi. Nah, itu alasan Nabi kenapa Nabi tidak pernah menikahi atau berpoligami seketika dia bersama Khadijah. Karena Nabi sangat menyadari bahwa Khadijah adalah perempuan yang sangat ia cintai dan sangat memuliakannya. Tidak ada perkataan Khadijah yang menyakiti hati Nabi ataupun tidak disukai oleh Nabi. Khadijah selalu memperlakukan Nabi dengan baik. Nah, istri Nabi Khadijah inilah yang menemani Nabi sebelum Nabi Muhammad ini diangkat menjadi nabi atau rasul sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi. Beliau mengorbankan hartanya, bendanya, kedudukannya. Padahal sebelumnya Khadijah adalah perempuan yang berkedudukan tinggi pada masa itu. Pernikahan mereka pun berlangsung selama 25 tahun dan itu adalah masa terlama Nabi bersama istrinya. Nah, Khadijah wafat pada umur 65 tahun. Selama Khadijah bersama Nabi, Nabi tidak pernah menikah atau berpoligami dengan wanita lain. Kenapa? Karena Nabi sudah memiliki istri seperti Khadijah yang selalu menemani Nabi atau setia kepada Nabi. Dan dari Khadijah, Nabi memiliki anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nah, itulah cerita cinta Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah. Mulai dari awal pertemuannya sampai Akhir hayatnya Khadijah selalu mendampingi Nabi, membantu Nabi dalam perjuangan dakwahnya, di mana perjuangan dakwah Nabi tidaklah mudah. Khadijah mengorbankan harta bendanya, selalu mendukung Nabi, menyemangati Nabi. Tidak pernah Nabi merasa kecewa kepada Khadijah. Karena itulah Khadijah selalu dikenang oleh Nabi. Begitu juga perlakuan Nabi kepada Khadijah. Nabi sangat memuliakan istrinya. Berdasarkan kisah itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus, yang pertama, kita harus menjaga kesucian diri kita sebagai seorang wanita dengan cara menjaga kehormatan kita. lalu sebagai seorang pria kita harus memuliakan seorang wanita. Belajarlah dari Nabi bagaimana Nabi memuliakan istri tercintanya dan bagaimana pula seorang istri memuliakan suaminya, menemani suaminya di saat suka maupun duka. Oke, demikian untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan adalah ilmu yang selalu bermanfaat untuk anak Ustazah, dan Ustazah harap
anak ustazah bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ustazah sampaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, assalamualaikum